Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran 6. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran terdapat di dalamnya Bahasa Indonesia KD 3.10, SPDP KD 3.4, dan PPKN KD 3.4. Anak-anak, berikut ini adalah Yuri Gagarin, seorang astronot yang berasal dari Rusia. Ia adalah orang pertama yang pergi ke angkasa luar dan masuk ke orbit bulan pada tahun 1961. Indonesia juga memiliki astronot perempuan, yaitu Dr. Pratiwi Sudarmono, yaitu wanita Indonesia pertama yang lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar. Sedianya, ia akan berangkat sebagai kru spesialis dalam peluncuran satelit Indonesia, yakni Palapa B3. Namun sayang, pada tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak dalam penerbangannya. Oleh karena itu, NASA membatalkan penerbangan dan Palapa B3 diluncurkan tanpa kehadiran astronot Indonesia. Nah, anak-anak, pernahkah kamu membayangkan bagaimana ya para astronot di luar angkasa sana melakukan kegiatannya sehari-hari? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah ketika astronot sedang tidur. Seperti inilah kira-kira astronot tidur di pesawat luar angkasa. Dan ini adalah ketika astronot sedang mandi. Kira-kira seperti ini ya anak-anak. Berbeda dengan kita mandi di rumah. Ini ketika astronot hendak makan. Kira-kira seperti inilah kegiatan harian astronot di pesawat luar angkasa. Kehidupan di angkasa luar sangat memerlukan kerjasama, baik antar anggota di dalam misi angkasa luar maupun dengan tim yang ada di bumi. Bentuk-bentuk kerjasama ada di mana-mana di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya bentuk kerjasama masyarakat yang paling mudah ditemukan adalah kegiatan kerja bakti. Mari kita baca cerita berikut ini. Yuk Kerja Bakti oleh Niken Ari. Musim hujan telah tiba. Warga Kelurahan Mekarjaya Depok bersiap menghadapi musim itu. Biasanya bersama dengan musim hujan, penyakit demam berdarah juga datang karena banyaknya air yang tergenang. Untuk menghindari adanya warga yang terkena demam berdarah, Pak RT mengajak warganya untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan hari Minggu ini. "Ayah, aku mau ikut kerja bakti dong. Aku sudah siap nih," kata Romi saat melihat ayahnya bersiap-siap akan ikut kerja bakti. "Wah, boleh sekali nak. Sekarang kamu pakai sepatu bot dan bawa skop kecil itu ya," ujar ayah. Romi langsung mengambil sepatu botnya di lemari. Ia memakainya dengan cepat. Tak lupa ia membawa skop kecil dan topi seperti yang diminta ayah. Setelah siap, mereka pun berangkat menuju lapangan, tempat para warga berkumpul. Di lapangan sudah banyak orang yang berkumpul. Bapak-bapak yang akan bekerja bakti itu sedang mengisi tenaga dengan makanan yang disiapkan ibu-ibu dan anak-anak perempuan. Ibu Romi, Sinta, serta adik Romi juga sibuk membantu membawakan makanan, teh, dan kopi. "Wah, pantas saja tadi di rumah ibu membuat banyak sekali pisang goreng," pikir Romi. Tidak hanya bapak-bapak yang akan bekerja bakti, anak laki-laki seusia Romi juga ikut membantu. Romi melihat temannya Adi dan Budi sudah berada di lapangan. Adi membawa cangkul kecil dan Budi membawa beberapa karung. Tak lama kemudian kerja bakti dimulai. Semua orang yang ikut serta bekerja bakti langsung menyebar ke daerah RT 3. Ada yang mulai membersihkan selokan yang mampet, mencabuti rumput liar dan mengumpulkan sampah. Pokoknya semua sibuk sekali. Romi, Adi, dan Budi juga tak kalah sibuk. Mereka membantu membersihkan selokan yang tertutup tanah. Romi mengeruk tanah itu dengan skop kecil miliknya. Adi juga sama. Ia mengambil tanah yang menutupi selokan dengan cangkul, sedangkan Budi menampung tanah dengan karung yang dibawa. Waktu menunjukkan pukul 11 siang dan semua pekerjaan sudah selesai. Wilayah RT 3 menjadi lebih bersih dan rapi. Sudah tidak ada tumpukan sampah ataupun selokan yang mampet. Karena lingkungan tempat tinggal yang sudah bersih, warga pun senang dan siap menghadapi musim hujan.
Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mengalami hal yang sama seperti Romi? Jika kalian pernah mengalaminya, pasti pengalaman kalian dengan cerita fiksi tersebut ada kesamaan dan juga perbedaannya, seperti diagram berikut. Kerja bakti merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Apa saja ya kegiatan dan perilaku pada kerja bakti yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, dan apa akibat yang ditimbulkan? Mari kita lihat tabel berikut ini. Yang pertama, saat Pak RT mengajak warganya untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan, akibat yang ditimbulkan, interaksi dan komunikasi pimpinan berjalan dengan baik dan lancar. Budaya masyarakat tetap terjaga, kebersamaan tetap terjaga, lingkungan yang bersih tetap terjaga, dan dapat mencegah sumber-sumber penyakit. Yang kedua, Romi ikut ayahnya kerja bakti, mencetak generasi penerus yang mau melestarikan sikap gotong royong dan kebersamaan, serta sikap peduli anak menjadi meningkat. Yang ketiga, ibu-ibu menyiapkan makanan untuk peserta kerja bakti. Cukupnya tenaga untuk bekerja bakti, dan sikap kekeluargaan dan kebersamaan tetap terjaga tanpa ada diskriminasi. Yang keempat, anak laki-laki seusia Romi juga ikut membantu. Akibatnya, melatih kepedulian sejak usia anak-anak dan tubuh sehat karena berolahraga dengan jalan turut bekerja bakti. Nah, itulah akibat yang ditimbulkan dari usaha-usaha peningkatan persatuan dan kesatuan dalam kegiatan kerja bakti. Selain bekerja bakti, bekerja sama dapat juga kita lakukan dalam kegiatan kelompok. Setiap anggota kelompok perlu memiliki keterampilan dan peran aktif di dalamnya. Beberapa keterampilan harus dilatih dan dikembangkan. Kali ini kamu akan mengembangkan keterampilan untuk membuat patung seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya. Simaklah bacaan dan petunjuk berikut ini. Membuat patung konstruksi berdasarkan tema. Patung-patung yang kamu lihat di sekelilingmu biasanya dibuat dengan tema-tema tertentu. Ada yang temanya manusia, tumbuhan, binatang, benda langit, atau bahkan bertema kontemporer. Para seniman memilih tema tertentu sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang mereka membuatnya sesuai dengan keinginan orang lain yang meminta bantuannya untuk membuat patung tersebut. Lihatlah sekelilingmu. Apakah kamu dapat menjelaskan tema patung-patung yang ada di sekitarmu? Tema manusia, binatang, dan tumbuhan merupakan tema yang telah dikembangkan bahkan sejak zaman purbakala. Hal ini disebabkan tema ini merupakan tema yang paling lekat dengan kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Demikian juga dengan seni kerajinan patung yang menggunakan teknik konstruksi. Tema-tema manusia, binatang, dan tumbuhan sering digunakan, tentu saja dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, patung konstruksi manusia dapat berupa robot yang menyerupai manusia. Perhatikan beberapa gambar contoh patung konstruksi dengan tema manusia, binatang, dan tumbuhan berikut. Dapatkah kamu menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung konstruksi tersebut? Jika kamu perhatikan dengan baik, patung robot tersebut dibuat dengan menggunakan bahan dari botol plastik, tutup botol plastik, dan bola pingpong. Patung tersebut dirangkai tanpa menggunakan lem, tetapi menggunakan pengikat dari plastik. Gambar kedua berupa kepala binatang, dibuat dengan bahan kertas kardus yang dibentuk dan kemudian dirangkai seperti puzzle. Biasanya teknik ini tidak memerlukan lem, hanya dirangkai dan dikaitkan satu dengan yang lain. Sedangkan gambar ketiga berbahan kertas dengan teknik yang kurang lebih sama dengan teknik yang digunakan pada gambar 2. Nah, setelah kalian mengetahui cara membuat patung teknik konstruksi, tugas kalian adalah buatlah sebuah patung konstruksi berbahan barang bekas yang ada di sekitarmu. Sebelum membuat patung, kalian tentukan terlebih dahulu tema patung dan alat bahan yang digunakan untuk membuat patung. Jangan lupa kirimkan hasilnya kepada guru kalian. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.